Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada adalah berkat kasih, anugerah, kemurahan Engkau, perlindungan Engkau bagi kami. Kau yang telah memberikan hari yang baru bagi kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami untuk selalu boleh berkenan di hadapan Engkau. Kiranya ya Tuhan, hidup kami Tuhan boleh selalu berada dalam hendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang takut akan Tuhan. Setiap orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya berhasil dalam hidupnya. Orang tua mana yang tak bahagia melihat anak-anaknya berhasil, baik di dalam studi, karir, maupun rumah tangga. Namun, ada satu hal yang paling membahagiakan adalah ketika anak-anaknya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kunci utama dalam menjalani hidup ini. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang keempat dikatakan, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 4. Menjelang hari kematiannya, Daud memberikan pesan terakhir kepada anak yang sangat dikasihinya, yaitu Salomo. Sebagai orang tua, Daud sangat mengharapkan Salomo menjadi orang yang berhasil, terlebih-lebih menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dalam hal ini, Daud telah meninggalkan sebuah teladan hidup bagi Salomo. Di sepanjang hidupnya, Daud sangat mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Dia, sehingga Tuhan memberkati hidupnya secara luar biasa. Karena itu, Daud pun rindu Salomo mengikuti jejaknya. Namun, untuk mencapai apa yang diinginkan itu, ada proses yang harus dijalani, yaitu di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat ketiga dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kalau kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan akan turut campur tangan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Inilah warisan rohani yang harus orang tua tinggalkan bagi anak-anaknya. Jangan hanya memanjakan anak-anak dengan meninggalkan warisan materi dan mengabaikan warisan rohani, atau menanamkan nilai-nilai firman Tuhan. Karena warisan materi itu sifatnya sementara, cepat atau lambat akan habis dan lenyap. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Itu terdapat di dalam Amsal 29 ayat ke-17. Jika anak memiliki hati yang takut akan Tuhan, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan masa depannya. Mari kita sebagai orang tua mendidik anak-anak mempunyai hidup yang takut akan Tuhan, dan juga supaya anak-anak kita tetap mengikuti segala ajaran Tuhan, peraturan Tuhan,
dan ketentuan yang ada di dalam Alkitab. Kiranya hidup kita menjadi beruntung dan menjadi berkat. Kiranya kita memberikan warisan rohani kepada anak-anak untuk menanamkan nilai-nilai firman Tuhan. Maka hal ini akan mendatangkan ketentraman bagi kita dan sukacita bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kiranya ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang selalu takut akan Tuhan dan mewariskan hal ini kepada anak-anak dan juga keluarga. Pimpin hidup kami sebagai orang tua Tuhan, supaya bisa mendidik anak-anak menurut ajaran-Mu Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan yang ada. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah kunci utama dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.